Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul beragama versus bertuhan. Saudara-saudara, di Indonesia kita masih melihat kegiatan orang bertuhan atau beragama. Tentu saja bertuhan dan beragama itu tidak sama persis. Orang bertuhan pasti beragama, tetapi orang beragama belum tentu bertuhan. Kita masih melihat aktivitas orang yang bertuhan atau beragama di sini. Tetapi kalau di negara-negara tertentu seperti Eropa, suasana orang beragama atau bertuhan sangat tipis, bahkan nyaris tidak ada. Itulah sebabnya gereja-gereja sepi pengunjung. Kalaupun ada pengunjung, mereka datang untuk berwisata, melihat artistik gedung gereja dan sejarah masa lalu kekristenan. Sementara di negara-negara non-Kristen, tampak sekali geliat dan aktivitas orang beragama. Seperti di suatu kota atau suatu negara, pagi-pagi sebelum orang-orang pergi bekerja, mereka ke kuil, mereka memberikan penyembahan kepada dewa atau Allah yang mereka sembah. Setelah itu baru pergi bekerja. Negara yang tidak bernuansa Kristen seperti itu pola hidupnya. Tetapi negara yang bernuansa Kristen seperti beberapa negara barat, suasana keberagamaannya begitu tipis, bahkan nyaris tidak ada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di Indonesia kita masih melihat geliat orang yang beragama yang melakukan kegiatan agamanya dalam konteks Kristen, ya, pergi ke gereja, memakai kalung salib, sebelum makan berdoa, hari raya seperti Paskah dan Natal pasti ke gereja, tetapi belum tentu mereka benar-benar bertuhan. Bertuhan artinya berinteraksi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kehidupan yang berjalan dengan Tuhan. Ini kehidupan yang sebenarnya luar biasa. Dikatakan sebenarnya karena banyak orang tidak mempercayai. Mereka memberikan porsi yang sangat terbatas untuk Tuhan, sehingga Tuhan hanya menjadi objek keberagamaan dalam bentuk seremonial atau liturgi. Orang yang bertuhan harus menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidup. Jadi kalau orang tidak menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup, dia belum bertuhan. Ini dalam konteks Kristen tentunya. Standar bertuhan dalam kekristenan seperti tertulis di Matius 22 ayat 37-40, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Segenap ini dibahasakan Paulus di Filipi 1 ayat 21 adalah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini standar bertuhan. Tetapi kalau orang tidak percaya Tuhan, maka dia tidak berani mempertaruhkan, menginvestasikan hidupnya untuk Tuhan tanpa batas. Maka tidak banyak orang yang bertuhan, karena dia tidak yakin dengan menginvestasikan perhatian, waktu, tenaga, pikiran untuk berinteraksi dengan Allah atau menjadikan Tuhan segalanya sebagai sesuatu yang menguntungkan atau berharga. Jadi potret hidup manusia di sekitarnya itu menjadi standar. Kalimat mereka kira-kira seperti ini: beragama ya, beragama, bertuhan ya, beroleh percaya Tuhan. Tetapi jangan ekstrim, jangan fanatik dong, jangan berlebihan. Hal ini mesti kita pahami. Perilaku orang di sekitar kita memang memberikan porsi yang sangat terbatas untuk Tuhan, karena tidak berlebihan. Mereka menjadikan Tuhan itu sekedar tambahan. Kalau ada orang yang menjadikan Tuhan segalanya, maka dianggap sudah melampaui batas, ekstrim, berlebihan, fanatik. Ini penyesatan yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen, sehingga banyak orang Kristen pada dasarnya tidak bertuhan. Mereka hanya beragama, memenuhi apa yang dipandang sebagai tugas umat kepada Tuhannya.
dengan ke gereja pada hari Minggu, berdoa sebelum makan, atau berdoa sebelum tidur. Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak dikenal oleh Tuhan, tidak diperhitungkan. Orang-orang seperti ini keadaannya tidak lebih dari orang-orang yang tidak beragama. Banyak orang tidak beragama, perilakunya juga baik. Tidak heran ada orang-orang non-Kristen atau orang Kristen yang tidak lagi mencari Tuhan berkata, saya tidak ke gereja, lebih baik dari orang yang ke gereja. Untuk apa ke gereja? Yang ke gereja saja begitu modelnya. Bahkan nanti orang di luar Kristen tidak akan pernah menjadi Kristen, karena melihat orang-orang Kristen yang standarnya masih beragama Kristen, belum bertuhankan Yesus, belum bertuhankan Elohim Yahweh. Ya, Kristen cuma begitu saja. Agama saya lebih baik. Standar umumnya saja kalah. Belum lagi dari kacamata umum. Orang Kristen kelakuannya mengapa begitu? Pakaiannya mengapa begitu? Kami saja tidak begitu. Kami lebih santun. Ya, Bapak Ibu, ada saja perbandingan-perbandingan seperti itu. Belum lagi misalnya ada majikan atau pimpinan atau kepala suatu perusahaan menindas bawahannya dengan semena-mena, dan dia orang Kristen, tetapi semena-mena terhadap orang lain. Orang yang ditindas beragama lain, maka dendamnya terhadap Yesus bisa muncul. Hal ini bisa kita temukan dalam kehidupan di masyarakat. Ini merusak pekerjaan Tuhan, merusak penginjilan, menghambat keselamatan banyak orang. Tetapi kalau orang bertuhan itu beda. Orang yang bertuhan bukan hanya berdoa pada waktu mau makan, tetapi pasti ada waktu setiap hari minimal 1 jam. Ya, dunia itu gelap sekali pengaruhnya, sangat jahat dan kuat. Orang bertuhan pasti ada waktu khusus untuk menghadap Bapa, melapor, datang ke markas besar atau mabes, yaitu kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.